Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, sehat semuanya ya? Sehat, kuat, kuat. Mari kita mau berdoa dulu sebelum kita mau ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa, kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Yuk kita lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pagi yang indah ini Tuhan berkati kami, Tuhan berkati anak-anak-Mu untuk boleh merasakan indahnya sukacita pada pagi hari ini. Kami boleh mau bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kesehatan, memberikan kekuatan buat kami untuk kami boleh beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau bersukacita, kami mau memuji Tuhan. Allah turun, Roh Kudus-Mu melingkupi kami supaya kami boleh senantiasa mengagungkan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Anak-anak, siapa yang tahu buah-buah Roh Kudus? Catherine tahu? Tahu. Coba sebutkan apa aja buah-buah Roh Kudus. Yuk kita sebutkan bareng-bareng ya. Kasih, Oke. sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Pinter, tepuk tangan buat Catherine, tepuk tangan buat juga anak-anak semua yang di rumah yang sudah tahu buah-buah Roh Kudus. Nah, kita mau bersukacita, kita mau nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Yuk kita nyanyikan buah-buah Roh Kudus. Dengan senyum ya, nyanyinya ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, Pengurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Anak-anak di rumah, siapa yang sudah bersukacita hari ini? Saya tunjuk tangan semuanya ya pasti ya. Nah, kalau kita sudah menjalankan buah-buah Roh Kudus, kita sudah sukacita. Kalau anak-anak suka bohong itu buah-buah Roh Kudus bukan? bukan, Buah-buah Roh Kudus bukan, Dek? bukan, Bukan. Kalau suka nakal sama mamahnya, suka nakal sama temennya, itu buah-buah Roh Kudus bukan? bukan, Bukan juga. Berarti anak Tuhan tidak boleh? nakal, Tidak boleh? bohong, Tidak boleh nakal, tidak boleh bohong. Karena bohong dan nakal itu dosa. Siapa yang mau buat berdosa? Pasti tidak mau kan? Pasti mau jadi anak Tuhan yang manis kan? Oke, kita mau angkat lagu ini sekali. Kita mau katakan, aku senang jadi anak Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu ini.
Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Gak boleh nakal. Tuhan. Gak boleh nakal. Yes. Nakal-nakal itu dosa. Nakal Itu dosa. Nakal-nakal itu dosa. Nakal-nakal itu dosa. Anak Tuhan gak boleh nakal. Bohong-bohong itu dosa. Bohong-bohong itu dosa. Bohong-bohong itu dosa. Bohong-bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Nakal-nakal itu dosa. Nakal-nakal itu dosa. nakal-nakal itu dosa. nakal-nakal itu dosa. Anak Tuhan gak boleh nakal. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong. Anak Tuhan gak boleh nakal. Yeay. Haleluya. Beri tepuk tangan kepada Tuhan Yesus kita. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak masih persiapkan hati untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan selalu melindungi kita, menjaga hati kita. Kita mau angkat pujian ini, kita mau buka hati buat firman-Mu karena kita ingin menjadi seperti Yesus. Buka hatiku, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti
Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti Amin. Haleluya. Roh Kudus yang manis, jadikanku. Anak-anak boleh angkat tangannya. Kita mau pujikan Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Haleluya. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan, anak Tuhan yang manis. Yuk lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Catherine boleh berdoa buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji lewat puji-pujian kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami agar kami menjadi anak yang manis, turut perkataan orang tua, dan selalu jujur dalam menghadapi apapun. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Teman-teman, kita mau menghafalkan ayat mas kita pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 26a. Roh Kudus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Kita ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 26a. Roh Kudus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Selamat pagi semuanya, gimana kabarnya? Tadi sudah memuji Tuhan, pasti masih semangat ya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini akan bercerita tentang 2 orang tokoh di dalam Alkitab. Nanti teman-teman semua bisa melihat seluruh ceritanya di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Tapi Kak Novi di sini akan menceritakan secara singkat apa yang ada di dalam Kisah Para Rasul 10 itu. Jadi dalam Kisah Para Rasul 10 menceritakan seorang bernama Cornelius. Dia adalah seorang perwira dari pasukan Italia. Dia bukan seorang Yahudi, tapi dia adalah seorang Romawi. Nah, tapi Cornelius ini dan seluruh keluarganya, dia percaya kepada Tuhan. Dia taat kepada Tuhan. Dia sering berdoa kepada Tuhan, bahkan dia juga berbagi kepada orang lain, termasuk juga bangsa Yahudi. Pada suatu hari, tiba-tiba datang malaikat Tuhan masuk ke dalam rumahnya dan memanggil namanya. Cornelius yang mendengar itu menjawab, "Ya Tuhan,
ada apa? Dan malaikat Tuhan itu mengatakan bahwa Tuhan mendengar seluruh doa Kornelius dan dia mengingat akan semua perbuatan yang dilakukan oleh Kornelius beserta keluarganya. Kemudian malaikat Tuhan itu memerintahkan kepada Kornelius untuk menjemput seseorang di Yope. Seorang itu bernama Petrus. Dia menginap di rumah seorang bernama Simon. Dan malaikat Tuhan itu menyuruh Kornelius untuk menjemput Petrus yang ada di rumah Simon tersebut. Dengan segera Kornelius melaksanakan apa yang diperintahkan tersebut. Kornelius memanggil orang-orangnya, prajurit-prajuritnya, untuk kemudian dia memerintahkan, dia bercerita apa yang dia alami. Kemudian orang-orang tersebut berangkat menuju Yope untuk menemui Petrus. Di lain sisi kita beralih, kita melihat Petrus. Petrus pada waktu itu sedang berdoa. Pada waktu berdoa dia tiba-tiba merasa lapar. Dan di dalam waktu doanya itu Tuhan menghadirkan dari langit ada sebuah kain yang turun, dan di dalam kain tersebut ada berbagai macam binatang. Dan ada suara Tuhan yang berkata, "Petrus, sembelihlah hewan itu dan makanlah." Petrus yang mendengar itu langsung berkata, "Tidak Tuhan, hewan-hewan itu adalah hewan yang tidak boleh aku makan. Bukan hewan yang biasa kami santap." Tapi Tuhan Yesus berkata, "Apa yang aku katakan boleh kamu makan, maka makanlah." Hal itu terjadi sampai 3 kali. Dan sesudah itu tiba-tiba orang-orang Kornelius datang menghampiri Petrus. Dan sebelum orang-orang itu sampai, suara Tuhan juga berkata kepada Petrus, "Petrus, ada seorang utusan dari Kaisarea yang akan menemui kamu. Ikutlah bersama mereka pergi ke Kaisarea. Di sana ada seorang yang menunggumu." Maka pada waktu utusan Kornelius datang, Petrus kemudian mengikuti mereka untuk pergi ke Kaisarea menemui Kornelius. Tiba di Kaisarea, ternyata Petrus tidak hanya ditunggu oleh Kornelius saja, tapi seluruh keluarga Kornelius hadir. Bahkan teman saudara dari Kornelius ini pun juga turut hadir serta di dalam rumah Kornelius untuk menyambut kedatangan Petrus. Petrus merasa heran. Ini bukan suatu kebiasaannya untuk makan, untuk bertemu, berbicara dengan orang-orang bukan sebangsanya. Dan di situ Kornelius juga menceritakan apa yang dia alami. Kemudian Petrus menjadi sadar, ternyata ini maksud Tuhan. Kenapa dia datang kepada Kornelius dan juga datang kepada Petrus dirinya. Petrus menyadari bahwa Tuhan menginginkan seluruh bangsa untuk mengenal Dia, untuk mengenal Yesus Kristus itu siapa, mendengar ceritanya, dan kemudian percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian Petrus bercerita tentang Yesus Kristus kepada orang-orang yang ada di situ. Ada Kornelius dan keluarganya beserta teman dan saudaranya. Dia bercerita tentang Yesus, bagaimana mukjizat-mukjizat, keajaiban yang dilakukan oleh Yesus. Kemudian kematiannya, kebangkitannya, dan juga kenaikannya. Dan keinginan Tuhan untuk seluruh bangsa
mendengar namanya, mengerti ceritanya, dan juga menceritakan kepada orang lain. Dan tiba-tiba pada waktu Petrus bercerita, menyelesaikan ceritanya, Roh Kudus hadir di setiap orang yang mendengar cerita Petrus itu. Dan pada waktu itu juga Petrus membaptis Kornelius dan orang-orang yang hadir di sana. Jadi anak-anak semua, teman-teman, dari cerita ini kita belajar bahwa Yesus memperhatikan semua orang, tidak ada kecuali. Kemudian Yesus ingin semua orang mendengar firman-Nya, mendengar cerita tentang Dia. Dan yang terutama adalah setelah kita mendengarnya, kita pun menceritakan kepada orang lain. Kita dibantu oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita. Kita bercerita kepada orang lain tentang Yesus Kristus, tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, kita sudah mendengar cerita tentang Petrus dan Kornelius. Bagaimana seorang yang bukan orang Yahudi, Tuhan percayakan untuk boleh mendengarnya, boleh percaya, dan juga melakukan firman-Nya. Dan saat ini kita pun juga harus sama seperti Kornelius, mau mendengar Tuhan, mau melakukannya, dan juga mau memberitakannya. Dan untuk menutup firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang boleh mengingatkan kami untuk kami mau mendengar firman-Mu, mau untuk melakukan firman-Mu, dan yang terlebih kami juga mau untuk bercerita tentang-Mu kepada orang lain. Bantulah kami lewat Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami bercerita, bersaksi kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersukacita dan berdoa. Amin. Ya, setelah kita mendengar firman Tuhan, ada tugas yang akan Kak Novi bagikan. Tadi kita sudah mendengar tentang bersaksi, bercerita tentang Yesus Kristus. Nah, untuk tugasnya, Kak Novi ingin kalian menuliskan sebuah janji di selembar kertas. Kalau bisa kertasnya yang gak ada garis-garisnya ya, yang polos. Boleh warna apa saja. Dan di dalam kertas itu ditulis, saya berjanji akan menceritakan tentang Tuhan Yesus kepadanya ini minimal kalian isi dengan 5 orang yang kalian kasihi, yang kalian sayangi, atau orang yang di sekitarmu ingin kamu bagikan cerita tentang Yesus Kristus. Misalnya mama, papa, adik, kakak, teman, atau siapapun boleh. Tapi nih ya, kalau teman atau saudara yang lebih spesifik lagi, disebutkan namanya. Misalnya namanya Nia, ditulis Nia. Namanya Maya, ditulis Maya, gitu ya. Nah, setelah selesai menuliskan itu semua, kertasnya boleh dihias secantik mungkin, sebagus mungkin, diberi warna atau diberi gambar. Dan setelah selesai, dikumpulkan ke guru kelas masing-masing. Maksimal hari Selasa sudah dikumpulkan. Siap? Siap semuanya? Siap dong ya. Oke, setelah ini kita akan melihat tugas-tugas minggu lalu. Mari kita lihat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.